Ketika Anda datang ke channel ini, saya yakin Anda sudah mengikuti berita mengenai kasus penimbunan beras di Depok. Saya mengangkat kasus ini di konten ini karena menurut saya kisahnya sama menggetarkan nurani dengan kisah kematian Brigadir J. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kasus penimbunan sembako itu sendiri sebenarnya sudah berlangsung 2 tahun yang lalu. Menurut keterangan dari pemilik lahan, itu terjadi sekitar tahun 2020 yang lalu, bulan Juni atau bulan Juli itu. Yang punya lahan itu juga mendapat cerita itu dari salah satu staf dari perusahaan penyedia jasa JNE, bahwa di tempat di mana kantor JNE itu berada ada timbunan sembako yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Nah, dari situ si yang punya lahan akhirnya mencoba menggali, dan tanggal 29 Juli yang lalu ditemukanlah tumpukan sembako. Ada beras, ada telur, apa segala macam di situ. Totalnya sekitar 3,6 ton sembako yang ditimbun itu, yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Dan sembako itu ceritanya dari pemerintah, bantuan sosial dari presiden yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melalui Bulog lalu mendistribusikan dengan menggunakan perusahaan penyediaan jasa JNE untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ceritanya itu mau disebarkan ke Sumatera Barat, kalau saya tidak salah, sama ke NTT. Ketika ditanya kepada pihak JNE, mereka berkilah mengatakan bahwa sembako itu sudah diganti, itu sudah rusak dan sudah diganti oleh pihak JNE. Jadi yang didistribusikan kepada masyarakat itu sudah diganti, dan proses penimbunan itu juga sudah sesuai dengan SOP dan perjanjian kerjasama dengan pihak Bulog. Tapi ketika ditanya dokumennya mana, tidak ada. Jadi perjanjian kerjasama mengenai pendistribusian logistik itu tidak ada. Coba Anda bayangkan. Kita mencoba berasumsi di sini bahwa 3,6 ton itu cukup untuk memberi makan satu hari dengan porsi 3 kali sehari untuk 20.000 rakyat Indonesia. Kemanapun kita pergi di seluruh tanah air ini, kita pasti akan temukan ada masyarakat yang bahkan untuk makan satu kali sehari pun mereka tidak bisa. Jadi Anda coba bayangkan, 3,6 ton itu bisa menyambung nyawa 20.000 masyarakat Indonesia untuk satu hari. Dan karena tindakan yang tidak manusiawi itu, sembako itu batal didistribusikan. Dan dari 20.000 itu, mungkin sebagiannya ada yang tidak tertolong hari itu hidupnya, dan berakhir dengan tragis karena kelaparan. Yang mana kalau logistik itu berhasil sampai ke tangan mereka, hari itu mereka bisa hidup, mereka bisa makan. Miris sekali cerita ini.
Seharusnya kan pihak penyedia jasa ini mengkonfirmasi bahwa walaupun mereka mengganti barang itu, setidaknya ada pemberitahuan bahwa barang itu rusak dan tidak bisa didistribusi. Harus ada pemberitahuan, tidak bisa tidak. Memang tanggung jawabmu untuk mengganti kalau sesuai dengan perjanjian menurut pembicaraan Anda. Tapi setidaknya harus ada konfirmasi ke pihak pemerintah. Dalam hal ini melalui Kemensos yang dijembatani oleh Bulog. Harus disampaikan bahwa barang itu tidak bisa sampai ke tangan masyarakat karena rusak. Harus ada pemberitahuan. Ini kan tidak. Diam-diam aja begitu kerjanya. Begitu tercium dulu kasus ini baru mereka bicara. Berusaha untuk berdalih, berlindung di balik tindakan yang tidak manusiawi itu. Dan yang lebih membuat saya merasa kaget juga adalah pemerintah, pihak pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Sosial. Pemerintah kayaknya kesannya itu kayak cuci tangan gitu. Mereka kayak tidak mau ambil resiko terhadap kasus ini. Dengan pernyataan dari pihak pemerintah melalui Kemensos mengatakan bahwa Kementerian Sosial tidak pernah mendistribusikan sembako. Ada telurnya, ada apa lagi. Dan tidak ada paketan yang jumlahnya itu beras 5 kilo sampai 20. Yang dipunyai oleh Kemensos 20 kilo aja. Apalagi keterangan dari Kemensos selain itu tadi saya lupa. Mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah kerjasama dengan JNE untuk mendistribusikan hal itu. Tidak bisa begitu kalau menurut saya. Pemerintah tidak bisa bersikap semacam itu. Masyarakat sudah tahu bahwa ini bantuan dari pemerintah. Itu intinya. Jadi kalau ada orang yang menjembatani bantuan itu kepada masyarakat, apakah itu bantuan dari Kemensos atau dari manapun, pemerintah harus menunjukkan sikap sikap peduli terhadap persoalan itu, sehingga masyarakat bisa, oh iya, pemerintah benar-benar sepenuh hati ingin memberi bantuan. Cuman bantuan itu menjadi tidak sampai karena operasionalnya di lapangan tidak bekerja dengan profesional. Ini kan tidak. Malah kesannya kayak mau menghindar dari tanggung jawab. Pikiran saya, sikap ini langsung ke ranah politik, ke masalah politik lagi. Jangan-jangan ini upaya untuk melindungi citra dari pemerintah demi 2024. Karena menurut saya sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab. Hindarkan semua pernyataan-pernyataan yang terlihat kayak tidak bertanggung jawab gitu. Dan satu lagi, kalau memang pemerintah sepenuh hati mau memberikan bantuan, seharusnya itu kan bantuan itu dari pusat sampai ke sasaran ada pengawasan di lapangan. Misalnya sembako dari Bulog. Walaupun ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa, tetap pengawasan operasionalnya di lapangan harus ada dari pemerintah supaya operasionalnya itu berjalan dengan lancar. Ada masalah atau kendala apa di lapangan, bisa dikonfirmasi kepada pemerintah. Ini kan kayak memberi bantuan, udah begitu aja. Aduh, gimana sih? Kesannya kan kayak setengah hati. Jangan-jangan memang benar bahwa semuanya itu hanya pencitraan saja.
tidak benar-benar murni, tidak benar-benar tulus mau menolong.